kita masih secara jumlah penduduk kita masih negara yang masih terus bertambah penduduknya. Otomatis demand energi juga bertambah. Sehingga yang tadi urusan supply tadi, stabilitas juga harus bertambah. Halo Anton, selamat malam. Gimana kabarnya? Baik, Mas Heru, masih sore di sini, Bang. Iya, udah ngobrol lama kita tadi sebelum rekaman ini ya. Tapi selamat datang di episode berikutnya Dongeng Perminyakan. Kita masih lanjut nih ceritanya Ton. Dari Pastilah. episode sebelumnya tentang energi trilema yang kita coba perkenalkan ke teman-teman Dongeng Perminyakan. Sebelumnya. Jangan lupa. Di mana? Di sini, di sini. Ya, boleh di Di atas itu. sini. Yes, situ. Yang Situ, suka situ. sama suka sama video ini, please like ya, kemudian share dan diskusi kalau mau komen. Kami masih terus Dongeng Perminyakan masih lanjut dengan segala apa yang bisa kami perbuat untuk menyumbangkan diskusi tentang dunia perminyakan, especially di Indonesia. Oke, Ya, Ton. sip. Pasti. Jadi apa nih? Diskusi trilema, energi trilema kita dilanjutkan spesifik sekarang untuk situasi di Indonesia. Tanah air. Ya, Tanah air. tanah air. Oke. Mau diulang dulu, Ton? Boleh tahu dulu. Mungkin teman-teman yang perminyakan ada yang langsung nonton video ini yang namanya energi trilema itu terdiri dari tiga hal apa aja itu? Pertama adalah supply, kapasitas, Ya, lalu affordability atau bisa bagaimana dibeli. bisa Ya. bisa dinikmati untuk kesejahteraan rakyat semua. Dan yang Aha, ketiga yang juga harus lingkungan hidupnya terjaga. Ketiga itu. bersih, sustainable. Ya, Ya, jadi sustainable. eh, stability, Energi ketahanan. Yes. affordability, sustainability. Alright. Oke, oke. Betul. Nah, coba Ton, kalau di Indonesia gimana Ton? Situasi sekarang kayak apa Ton? Situasinya kayak apa? Di Indonesia itu, menurut laporan yang sudah keluar, dari semua yang sudah ada, Indonesia itu masih sangat bergantung sama bahan bakar fosil, Oke, Mas. oke, Terutama yang paling banyak itu justru batu bara. oke, Tapi make oke. sense karena jumlah cadangan batu bara di Indonesia itu sangat melimpah. Jadi secara ekonomis lebih terjangkau. Untuk Ya, dari sisi satu sisi aja dari dilema itu dari sisi supply-nya dan juga sisi mungkin dari sisi affordability. affordability-nya gitu. Ya, Itu yang sekarang ada dan itu didukung sama topografi Indonesia. dari segi topografi dan geografi, karena Indonesia itu di negara kepulauan, Yes, itu jadi maksudnya. tidak gampang untuk membangun infrastruktur ketersediaan energi, karena ada dua hal kalau menurut aku Ton. Yang pertama adalah kita masih secara jumlah penduduk kita masih negara yang masih terus bertambah penduduknya. Otomatis demand energi juga Mm-mm. bertambah. Sehingga Ya, yang tadi urusan supply tadi stabilitas juga harus bertambah, ya. jelas, Dan yang jelas. kedua adalah soal bahwa kita ini konsepnya negara yang pengen selalu maju, kita pengen sejahtera. Jadi Ya, ekonomi itu masih kita, kalau aku boleh bangga, kita selevel pertumbuhan ekonomi di mana yang negara lain stagnan, kita India sama Cina bolehlah kita kita masih masih ini. Nah, pertumbuhan ekonomi itu juga membuat demand of energi, karena kemudian aku bicara soal industri ya, bukan ya, soal consumption tadi jumlah penduduk, tapi industri itu juga membutuhkan energi yang tidak sedikit betul. untuk memutar roda ekonomi. Nggak Nah, cuma tadi ekonomi yang juga, Mas, sosialnya juga ikut. betul, 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 semakin semakin apa namanya, semakin nyaman hidup lah di Indonesia kira-kira gitu,
Ya. Betul, betul, Terus betul. tadi yang disebut Anton dari sisi resources, ternyata cadangan batu bara Indonesia itu nomor 2 terbesar di dunia anyway. Nah, Jadi ini kita menarik. punya untuk menyediakan itu kita punya. Ya, jadi memang kemudian apa namanya? Kenapa energi mix kita masih didominasi oleh fossil Betul. fuel, kebetulan batu bara. Karena juga kalau dari oil and gas kita termasuk yang gede juga di dunia ini, nomor nomor berapa tuh? 4 di Asia Pasifik. Nah, masuk kita kita produksi masih berapa? 600.000, 700.000. Kalau sama gasnya mungkin sekitar 1 juta barrel ekuivalen ya. Bisa Cuman sampai karena ya. kebutuhan kita sebagai sebuah negara dengan penduduk yang sebanyak itu, kita ended up import everyday, dan import kita ya Ton ya, menurut Mhm. menurut laporan yang ada, prediksinya juga import bahan bahan bakar energi itu bukannya menurun, tapi sampai tahun 2040-an juga masih masih menurun. Tapi Meningkat. kemudian karena kita sudah dengan rencana peningkatan produksi, dengan rencana apa namanya, konservasi energi, dengan rencana renewables sebagai energi alternatif, sehingga mixnya itu mengurangi porsi apa namanya, fossil fuels. Hopefully kita tidak mengimpor sebanyak yang sebelumnya. Tapi itu rencana, dan rencana ini tidak harus didukung oleh semua pihak ya Ton. Nggak bisa cuma aku Ya, sama kamu dongeng perminyakan menunjukkan data, tapi tapi rencana pemerintah, ini masyarakat. bukan mimpi lah, Mas. Sudah Ya, kalau kalau dengan trajektori yang sekarang mungkin bisa menjadi kenyataan lah. Karena kan sudah ada ini, misalnya pembangkit listrik tenaga angin di Sulawesi ya, Selatan, lalu ya, tenaga ya, surya di Bali, juga ya, ada betul. geotermal di Sumatera Utara, Geothermal juga di di mana-mana, Papua, betul. ya kan? Ya, di mana-mana. Ya, Jadi ya, on betul. the right track lah so far untuk untuk biar sampai sama kebutuhan energi kita di masa ke depan. Jadi dongeng permiyakan masih optimis lah ya Ton ya, masih oke Yes. lah ya, masih optimis ya. Oke, 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 oke. Situasi di Apa? Indonesia juga selain bergantung kepada sosioekonomik, eh, kebijakan pemerintah untuk di bidang energi dan beberapa institusi juga bisa jadi sebagai batu sandungan juga, Mas. Itu Oke, oke. kenyataan yang sekarang, apalagi di masa kita capital intensive heavy ya. Jadi Ya, industri-industri ini kan perlu banyak bantuan dari sisi investor. Nah, ya, ya. itu berkesinambungan disesuaikan sama regulasi dan Betul. framework bahan dasar undang-undang dari pemerintah dan institusi. Gitu, Oke. Mas. Kalau dari ini Ton, kalau lanjutkan tentang bagaimana Indonesia mencoba membantu meningkatkan kualitas lingkungan dari sisi low carbon Ya, energi. Nah, itu gimana itu Ton? ya udah pasti secara karena kita orang PI, Mas Heru, aku orang PI, jadi kita bisa bilang secara confident mungkin ya dari sisi teknologi ini sudah mature ya. Jadi tinggal bisa Ya, bisa ditransfer dari manapun juga dan aku yakin Mas Heru juga pasti yakin insinyur kita bisa melakukan itu semua, ya kan? betul, betul, Dari sisi reservoirnya kita bisa identifikasi beberapa reservoir di Indonesia bisa dijadikan betul. kandidat. Nah, tapi yang mungkin masih sangat menarik dan menjadi tantangan tidak hanya di Indonesia adalah bagaimana si regulasi ini, Mas. Kan harus Oke, ada perhitungannya. Gimana ini carbon tax-nya, gimana ini secara betul. keekonomiannya. Ini Nah, masih perlu banyak diolah dan dimengerti bagi semua pihak mungkin ya. Gitu. Nah, ini di tahun 2023 kabar baiknya adalah sekarang ada yang namanya CCUS
Center of Indonesia, Oh, it's Carbon nice. Capture and Utilization, Sequestration Center yang kita tahu berkonsentrasi terhadap itu. Dan salah satu sisi dari selain sisi teknikal yang tadi barusan Anton katakan tadi soal carbon tax itu, soal menangkap, kemudian kita simpan ke dalam tanah, kemudian atau kita utilize untuk dunia industri, itu sudah sampai di level tinggal diimplementasikan aja ya. Iya, Memang lebih gampang diomongin daripada dilakukan, tetapi paling tidak Indonesia sudah mempunyai modal dasar, ya, kemampuan untuk melakukan itu semua. Nah, semoga nanti di sisi US Center Indonesia ini atau CCS Center Indonesia ini menghasilkan sesuatu yang nyata ya, Ton, dengan betul, beberapa betul, betul. asupan evaluasi atau asupan proyek implementasi dan lain sebagainya untuk Betul. membuat energi Indonesia kemudian menjadi low carbon emission. Exactly. Hopefully Ya, kita bisa hidup lebih baik di dunia ini ya, dengan mengurangi emisi karbon. Oke. Wah, setuju, keren setuju, pembicaraan setuju. kita. Pembicaraan kita sip lah. Jadi kita tadi barusan melanjutkan tentang energi trilema khususnya di Indonesia. Nah, nanti semoga kita punya waktu untuk menyambung tentang terus kedepannya apa lagi yang So what? harus kita. Jadi gimana nih? Kita mau gimana nih? Ya, Kita masih punya cerita untuk itu pasti ya. Oke. Terima kasih teman-teman dongeng permenyakan yang mendengarkan sampai saat ini. Aku pendongeng Heru dan pendongeng Anton dari Dongeng Perminyakan berterima kasih sekali lagi. Sampai ketemu lagi. Salam Anton. Sampai ketemu ya. Yuk. 10 tahun lagi kita tuh double minusnya, atau 12 tahun lagi. Instead of import 400, kita tuh import 800. Itu kan negatif kalau kita. Iya, jadi harus shift mindset kalau kita harus, memang idealnya oil and gas tergantikan, tapi kita harus starting point-nya itu oil and gas tidak tergantikan. Dengan cara menaikkan produksi dengan kamu bilang itu. Drilling, EOR, whatever, yang mencari yang baru, kebijakan ekonomi yang lebih